Selamat datang di channel YouTube Praja Wibawa Karawang dan PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, akan membagikan topik berita hari ini. Perumahan kebun kembang asri, yang seharusnya menjadi tempat tinggal nyaman bagi penghuninya, kini berubah menjadi area rawan banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Baru, Karawang, beberapa waktu lalu menyebabkan genangan air yang merendam ratusan rumah di beberapa blok. Warga pun menuntut tanggung jawab dari pihak pengembang, PT Praja Sakti Propertindo. Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat, pertemuan antara warga terdampak dan pihak pengembang berlangsung di Aula Kecamatan Kota Baru. Mediasi ini dipimpin oleh Kasih PMD yang juga menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa Sarimulya, Daprasetya Wirabrata, hadir pula Kapolsek Kota Baru, mewakili Babinsa, Babin Kamtipmas, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat. Banjir kali ini bukan hanya sekadar genangan biasa. Ratusan rumah di Blok C, D, M, dan N mengalami dampak serius, dengan banyak warga harus mengungsi sementara akibat tingginya air yang masuk ke rumah mereka. Keadaan ini memicu kekhawatiran, karena sebelumnya perumahan ini dijanjikan sebagai kawasan bebas banjir oleh pihak pengembang. Armiko Pratama, salah satu perwakilan warga, menyuarakan keluh kesah mereka. Ia dengan tegas menagih janji pengembang yang dulu menjanjikan lingkungan yang aman dan nyaman. Kami menagih janji bahwa perumahan kebun kembang asri bebas banjir. Kami ingin lingkungan yang nyaman dan aman. Kami sudah lelah menghadapi banjir yang terus berulang. Menanggapi tuntutan warga, perwakilan PT Praja Sakti Propertindo, Edi Prakoso, menyatakan kesiapan perusahaan untuk bertanggung jawab. Ia berjanji akan segera memperbaiki turap dan sistem drainase yang menjadi penyebab utama banjir di kawasan tersebut. Kami dari PT Praja Sakti akan bertanggung jawab untuk menanggulangi permasalahan ini. Kami sepakat akan memperbaiki turap-turap dan drainase agar aliran air lebih lancar. Jalan-jalan yang rusak akibat banjir juga akan kami perbaiki. Kami berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Meski sudah ada janji dari pengembang, warga tetap waspada dan berharap langkah konkret segera dilakukan. Rencana perbaikan infrastruktur ini akan dipantau langsung oleh pemerintah kecamatan dan warga setempat untuk memastikan tidak ada keterlambatan atau janji yang diingkari. Bencana banjir ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik warga, pengembang, maupun pemerintah daerah. Pembangunan kawasan perumahan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sistem drainase yang baik agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah janji dari PT Praja Sakti Propertindo ini benar-benar akan ditepati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar peristiwa di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Reporter Praja Wibawa Karawang, Jurnal PPWI Karawang, Tatang Supriyatna. Apa yang sudah dan belum dikerjakan oleh Praja, itu aja. Selama proses pengerjaan drainase atau apapun proyek tersebut. Masalah banjir ya dari Perum apa? Perum Kebun Kembang Asri. Apa tindakan seperti yang tadi dikatakan oleh pihak proyek? Oke, terima kasih. Pada intinya kami selaku warga Kebun Kembang Asri cukup merasa berterima kasih sudah menerima kami ya, bahwa ada usulan-usulan dari kami sehingga mereka pun sebagai menyatakan ya sebagai decision maker siap untuk membantu untuk merealisasikan apa permintaan dari keinginan atau hak-hak dari warga Kebun Kembang Asri. Karena pada dasarnya ini kejadian bukan cuma satu kali ya Pak ya, itu perlu digarisbawahi, dan ini juga merupakan puncak dari warga semua yang menginginkan kehidupan yang layak, aman, tentram dan nyaman. Karena pada dasarnya kami beli rumah itu ingin yang terbaik buat keluarga gitu kan ya, bukan untuk ini pas waktu kerja kita ingat rumah takut banjir segala macam, takut gak nyaman seperti itu. Pada intinya untuk kesepakatan musyawarah kali ini ya dengan pihak firma Bapak Edi Prakoso, beliau siap bersikap sebagai decision maker dan siap membantu merealisasikan
apa yang diharapkan dan diinginkan dari warga-warga Perum Kebun Kembang Asri supaya tidak terjadi banjir kembali. Pada intinya itu. Kemudian yang kedua, diharapkan dari pihak PT Praja khususnya yang sekarang ya agak sedikit kecewa sih ya, pihak PT Prajanya langsung, baik dari Pak Firman dan jajarannya itu sangat sayangkan tidak hadir, karena kita bicara kemanusiaan, karena yang namanya Perum Kebun Kembang Asri ini di bawah ditanggung jawab Pak Firman ya. Kami harapkan Pak Firman bisa lebih turun lagi ke lapangan, menyapa kami selaku konsumen dan juga warganya. Seperti itu Pak, mungkin tambahin teman-teman yang lain. Intinya adalah bahwa harus ada jalur komunikasi langsung antara pimpinan tertinggi Pak Firman sebagai Direktur PT Praja Sakti dengan masyarakat Kebun Kembang Asri, yakni adalah properti yang dikelola oleh mereka, dan mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan kebijakan yang berkali-kali berulang-ulang. Banjir sudah 3-4 kali dan selalu dikarenakan oleh masalah yang sama. Artinya tidak ada progres dari tahun ke tahun sampai harus terjadi banjir yang kemarin menimpa kami di hari Senin. Dan harapan terbesar kami adalah PT Praja mau bertanggung jawab. Titik, sederhana saja. PT Praja harus bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa kami. Banjir berulang kali, kerugian material dan imaterial yang kami rasakan. Tadi disebutkan Pak dalam sidang tadi poin-poin apa saja Pak? Poin-poin dari warga apa saja? Poin Tuhan. perjanjian ada 11 poin Pak. Ini perjanjian yang tidak direalisasikan oleh PT Praja dari tahun 2023. Utamanya adalah poin nomor 1, pihak developer pengembang akan melakukan pengerukan dan penurapan sisi kiri dan kanan jalur drainase yang mengarah ke rumah warga dan irigasi kedalaman pengerukan 2-2,5 meter dengan pelebaran drainase 1 meter dari sisi irigasi 1 meter. Deadline informasi kelanjutan bulan April minggu depan tanggal 10 sampai tanggal 14 2023. Ini 2023 sampai hari ini tidak ada realisasi. Dan ini ada 11 poin, Pak. Ini ada 11 poin. Satu pun tidak Satu pun tidak kami rasakan efektivitasnya. Buktinya apa tidak efektif? Ya banjir lagi. Bahwa ini adalah solusi diskusi kami di tahun 2023 tidak direalisasikan oleh pihak PT Praja. Kenapa tidak direalisasikan? Karena banjir lagi tahun sekarang 2025. Nah, ke depannya gimana Pak? Harapan Bapak? Harapan saya mengutip tadi Pak Miko bahwa PT Praja harus bertanggung jawab, dilimpahkan kuasa hukum Pak Edi Santoso Prakoso, dan ya kami tetap berharap Pak, masyarakat tetap berharap, bukan hanya sekedar berharap, kami menuntut PT Praja melakukan kewajibannya sama seperti kami melakukan kewajiban kami untuk membayar setiap bulan itu, bahwa kami di sana tidak menumpang, kami adalah pembeli, ada akad, ada ijab kabulnya, ada hitam di atas putihnya, dan kami tuntut PT Praja untuk melakukan apa-apa yang menjadi kewajiban PT Praja terhadap warga Kebun Kembang Asri. Dan untuk kerugian semacam elektronik yang saat itu gimana Pak? Tanggapan mereka? Ini yang masih jadi perdebatan kami Pak. Mereka akan, menurut Pak Edi, mereka akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi korban langsung. Ada yang patah tangan, bahkan di tahun 2023 ada yang keguguran. Kemudian kerugian-kerugian lain, nah ini yang masih menjadi poin yang alot. Untuk jumlah nominal, kerugian elektronik, dan banyak mobil dan motor ya Bapak-Bapak yang menjadi korban masyarakat itu. Mobil dan motor bukan hitungan 1-2 Pak. Bukan hitungan 1-2, karena yang terdampak kurang lebih 750 kakak. 750 rumah. Itu Dari 5 blok. Perum bloknya ada berapa Pak? Yang terkena Dari banjir A yang sampai paling parah? N. Yang paling terdampak adalah A, B, kemudian L, C. Banyak Pak. Hampir 70% Pak. 70% blok itu terkena. Berarti berapa dampak rumah banjir. Pak? Kira-kira? Semuanya terdampak Pak. Semua terdampak. Karena- Satu Perum itu? Iya. Karena melihat dari hal ini ya, itu menurut kami itu ada kesalahan ataupun
tidak standar dalam sistem drainase tadi ya. ya, sistem drainasenya kurang standar seperti itu, sehingga berdampak ke kita semua. Seperti itu. Sip. Ada tambahan Pak mungkin Dari Mas Ganjar mungkin secara hukum atau yang lainnya. Paling permasalahan yang timbul hari ini pasti ada sebab dan akibatnya Pak ya. Karena memang kami tadi sempat menanyakan terhadap kuasa pihak PT Praja, yang mana kami pengen melihat UKL-UPL terkait AMDAL tersebut, tapi tidak pernah tidak ditunjukkan gitu kan, sehingga apakah memang dianalisis dengan secara benar gitu kan, terus apakah memang pada saat itu warga dilibatkan, kan pada dasarnya ini adalah muara atau titik atau benang merahnya, itu benang merah yang mana bahwa PT Praja ini ketika memang sudah selesai melakukan analisis dampak lingkungannya gitu kan, baik itu dari drainase, baik itu dari hal apapun, saya rasa seharusnya ini tidak bakal terjadi karena sudah teranalisis gitu kan. Mereka mengutarakan atau menggunakan konsultan, sehingga kami anggap bahwa ini serampangan. Nah, maka dari itu kami akan minta untuk pemerintah daerah terkait mengkaji ulang terkait AMDAL tersebut. Kami akan untuk menempuh ke pemerintah daerah untuk menindaklanjuti izin-izin yang ada di PT Praja. terkait dinas ya. Terkait dinas PUPR, PRKP paling. Sama BPN kami akan berkoordinasi terkait pemindahan izin peralihan lahan serapan air menjadi lahan perumahan. Tadi belum ada serah terima dong ya. Belum serah terima. Jadi ini murni tanggung jawab developer. Oke, siap. Ada tambah lagi mungkin Pak RW, mangga. Pak RW atau siapa? Cukup. Cukup. Makasih Pak ya. Iya.